Relevansi era desentralisasi dan reformasi dibuat berdasarkan harapan guna mengantisipasi serta mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selaras dengan tujuan itu, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek sesuai dengan prinsip transparansi anggaran. Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada pula beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 /PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung atau Permen PU 29/2006. Ironinya, saat menelisik babak kedua pekerjaan konstruksi gedung perpustakaan daerah atau Perpusda Kota Bogor, dari pantauan media baratanews.id, dalam beberapa hari dapat terlihat beberapa ketidaksesuaian dalam kewajiban pelaksanaan proyek. Maka dari hal itu, tidak menutup kemungkinan sang pemenang tender CV Ananda Aska Prakasa dapat berpotensi memacu polemik baru. Pasalnya, dalam proses pengerjaan diduga berbenturan dengan regulasi yang seharusnya diterapkan dalam pelaksanaan konstruksi, diantaranya tidak terpampang papan pengumuman proyek dan serta tidak diterapkannya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sebagai syarat wajib melaksanakan pekerjaan. Mengingat pengertian K3 menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Seperti halnya UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 termaktub pada Bab 3 tentang syarat-syarat keselamatan kerja pada pasal 3 ayat 1 butir A untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Menyimak dari UU tersebut diperkuat dengan Permen Kartras Nomor 08 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri pasal 4 APD wajib digunakan di tempat kerja. Padahal sebelumnya jajaran anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor telah menemukan kejanggalan dalam proses pembangunan gedung perpustakaan tersebut di saat aksi sidaknya di bulan Juni lalu. Sementara itu, tim leader konsultan PT Ganesha Pratama Konsultan Dhani Azhari Wijaya ST mengungkapkan penilaiannya terhadap penerapan K3 dalam pelaksanaan proyek masih di angka 50% dengan dalih para pekerja yang membandel. Kita baru 50%. 50%. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena kita di sini terkait ke manpower-nya, Pak. Kadang kita udah tiap pagi, seminggu sekali kita bisa evaluasi. Kadang kita ada, baru pakai, giliran kita nggak ada, pas. Ya misalkan nih, kalau maksudnya itu persentase yang dilaksanakan untuk saat ini, dari K3 itu kita laksanakan baru 50%. Tapi untuk pelaksanaannya, istilahnya ketentuannya itu kan dari awal udah harus ya. Di 50 itu karena pemakaiannya nggak maksimal. Makanya kepala pindranya ini bukan boleh. Alih-alih tidak ditemukannya pihak pengawasan K3 dari sisi kontraktor, konsultan mengungkapkan bahwa pengawas K3 dari pihak kontraktor tidaklah terlalu intens untuk mengawasi dikarenakan masih banyaknya keperluan pengawas tersebut. tiap hari ada konsultan. Dari yang untuk K3 ya, khusus K3 ya? Kalau dari kontraktor? Kalau kontraktor
kadang beliau nggak instan, tapi kadang instan, kadang seminggu mungkin ada keperluan, ada 2 hari 3 hari 3 kali datang. Kadang-kadang seringannya sih sering ketemu sih. Mengenai pembangunan penyimpanan air melalui pesan seluler pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, Satya membenarkan pembuatan ground tank termasuk dalam tahap 2. Senada demikian, Dani Azhari membenarkan pekerjaan tersebut. Tetapi sayangnya, dari hasil pantauan tim Barata News, dalam proses pekerjaannya tidak ada satupun para pekerja yang menerapkan standar K3. Sehingga berbanding terbalik dari spanduk yang tertera di lokasi proyek. Buat penyimpanan air. Oh, penyimpanan air. Itu sebenarnya masuk ke tahap 1 atau tahap 2 ya? Itu masuk ya? Jadi ada beberapa emang ya, istilahnya pokoknya itu kebanyakan nih divisi itu masih ada, cuman ya seperti konten. Di sisi lain, menelisik terkait papan pengumuman proyek yang seharusnya terpancang jelas untuk publik, konsultan PT Ganesha beralasan bahwa tempat bernaungnya papan proyek sedang dalam tahapan pengecetan. Karena ini tempatnya kita cat dulu. Sebelumnya di mana? Di sini ya. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, tim liputan khusus Barata News TV melaporkan.